Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rara Delia Anastasia, NIM 21150400072, jurusan Psikologi Islam, mata kuliah pengantar psikologi, dosen pengampu Dr. Reza Fahmi, SOS MA. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan ragam emosi yang berjudul dendam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dendam. Dendam adalah perasaan ingin membalas karena sakit hati yang timbul dari permasalahan dan selalu mencari kesempatan untuk melampiaskan sakit hatinya agar lawan mendapat celaka dan barulah ia merasa puas. Menurut Halo Sehat, rasa dendam merupakan suatu kondisi di mana kita menginginkan orang lain yang melakukan kesalahan terhadap diri kita menerima balasan atau konsekuensi dari kesalahannya. Dapat disimpulkan bahwa dendam merupakan sakit hati yang sangat mendalam dan sulit untuk dilupakan, sehingga seseorang tersebut ingin membalas sakit hatinya kepada si pelaku. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pemahaman dari dendam itu sendiri. Dendam merupakan pembalasan perbuatan yang menyakiti hati seseorang akibat adanya kesalahan yang dialaminya. Saat seseorang merasa disakiti atau terancam, secara otomatis tubuh kita akan merespon untuk melakukan pertahanan diri. Meskipun kadang perasaan ingin membalas dendam ini tidak kita akui, namun balas dendam adalah salah satu perasaan intens yang muncul pada setiap manusia. Berharap setelah balas dendam kepada si pelaku, ia akan hidup bahagia dan menjalani kembali hidupnya. Penelitian justru menyebut balas dendam hanya akan membuat Anda tetap tidak bahagia. Kepribadian orang yang suka balas dendam. Pada sebuah penelitian yang dilakukan di Virginia Commonwealth University, Amerika Serikat, disebutkan bahwa orang yang senang menyakiti orang lain dan merasa bahagia ketika melihat orang lain menderita cenderung lebih sering balas dendam. Penelitian ini juga menemukan bahwa kepribadian sadisme dominan pada orang yang suka balas dendam. Berikut ada beberapa cara untuk mencegah keinginan balas dendam. Yang pertama, jangan tekan rasa marah yang dirasakan. Saat merasa marah, hal yang wajar dilakukan adalah menyalurkan emosi. Perlu diingat, menyalurkan emosi tidak dengan cara balas dendam. Dan cara yang kedua, tenangkan diri sebelum membuat keputusan. Harus tenang sebelum mengambil keputusan. Jika terlalu terburu-buru, maka akan menambah masalah baru. Dan cara yang terakhir, cara yang ketiga, cari tahu fakta yang ada. Belum tentu perlakuan yang diterima menampilkan gambar keseluruhan permasalahan yang terjadi. Maka lebih baik untuk mencari tahu terlebih dahulu dari berbagai sudut pandang permasalahan. Berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi dendam. Yang pertama, nasib buruk. Yang kedua, pembagian harta yang tidak adil. Yang ketiga, pemaksaan. Yang keempat, tidak menjaga ketentuan dalam bersaudara. Yang kelima, bersikap sombong. Yang keenam, mengambil keuntungan dengan cara curang. Yang ketujuh, menyepelekan hak tetangga. Dan yang terakhir, yang kedelapan, terputusnya tali silaturahmi. Berikut ada beberapa cara untuk mengatasi rasa dendam. Cara yang pertama, ingat kembali momen-momen bahagia dalam hidupmu. Yang kedua, alihkan rasa dendam yang kamu rasakan dengan melakukan hal-hal yang positif. Yang ketiga, menyadari bahwa orang yang menyakitimu hanyalah manusia biasa, yang mana kamu sama sepertinya. Yang keempat, memaafkan orang yang menyakitimu demi kebaikanmu sendiri, bukan untuk orang lain. Dan yang kelima, curhat dan konsultasikan pada orang yang tepat. Baiklah, menurut saya sumber terjadinya dendam adalah kesalahan yang terjadi di masa lalu atau masa lampau yang secara tidak sadar telah menyakiti hati orang sekitar, yang mana seseorang tersebut menyimpan rasa sakit itu hingga terbalaskan. Namun, balas dendam tidak dianjurkan dan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Sebaiknya, kita melampiaskan rasa dendam tersebut pada hal-hal yang positif yang bisa merubah hidup kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.